Nggak tahu tuh itu uang laki-lakinya belum ketahuan. Gitu. Aku cuma mikir kalau misalnya beli rumah lagi, sementara Donna beli rumah kan pasti pengennya ditempatin. Halo, welcome to Financial Dialogue, diskusi finansial antar kita. Saya Likmina Hananto. Hari ini nggak sendirian karena udah ada tamunya nih. Nervous banget suruh jadi pembawa acara untuk pembawa acara. Ada Donna dan Darius Sinatria. Yeay! Ini adalah kunjungan balasan. Iya, benar-benar. Setelah aku mampir jadi narsum ngobrol-ngobrol tentang keuangan di vlognya Darius sama Donna. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sensitif banget. Mereka kan terlihat akur gitu ya, mereka kan bebas gosip gitu ya. Dari pertanyaan udah gitu, nggak pernah muncul di infotainment. Hari ini kita kupas ya. Topiknya berat nih, uang laki-laki, uang perempuan. Iya, sampai bareng lagi. Saya langsung merasa jadi terdakwa di sini. Ini sebagai pasangan yang udah lebih dari 17 tahun menikah ya, udah lebih dari 17 tahun bersama. 100% akur nggak sih soal keuangan? Kayaknya kalau dalam pernikahan nggak ada yang 100% ya. Wah, langsung diakui ya. Hari ini nggak boleh akur soalnya kita. Jadi tujuan aku ngundang mereka adalah nanti pulang di mobil mereka harus berantem. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Biasanya kayak gimana sih ngatur keuangan di rumah? Perannya Darius apa perannya Darius? Makin ketawa-tawa nih Darius. Nah, kalau kita berdua nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi sebenarnya Darius tahu pendapatan aku berapa, begitu juga sebaliknya. Dan lapor nggak atau nggak? Lapor. Tapi maksudnya nggak lapor yang, kalau dia lebih detail, kalau dia semua lebih dicatat gitu. Jadi nanti dia kapan pas ada waktu, pas kita lagi santai itu biasanya dikasih lihat, nih baby nanti aku ada ini dikasih tahu. Jadi ini terus rencana plannya kita. Nyonya tenang hidupnya. Nyonya tenang. Nggak tahu tuh itu uang laki-lakinya belum ketahuan. Kita belum korek ke situ dan saya nggak pelan-pelan dan sebenarnya ada pesan sponsor kayaknya mau dikorek nih dari. Itu pertanyaan gitu. Iya, jadi dan aku sih bukan orang yang memang kayak Darius yang mau dicatat gitu. Tapi sejauh ini kita sih nggak pernah saling nutupin kalau untuk masalah pendapatan ya. Kecuali pengeluaran ya. Gue dong sudah mulai relax sepertinya ya guys. Biasanya aku nanya apa-apa tuh kalau pasangan suami istri, uang tuh cuman refleksi dari cara kita hidup sebenarnya, kalau aku percayanya gitu. Nah, dan itu mulainya pasti dari values. Kalau kita berangkat dari values, dari kebiasaan, sikap, pandangan dari sama Donna, dulu kan sendiri-sendiri ya, dan dua-duanya dulu punya pekerjaan masing-masing. Jadi waktu masuk ke dalam pernikahan, apa sih yang didiskusikan pertama, adjustment kayak apa yang waktu itu langsung harus dibahas? Waktu tulang ibu sehingga tidak perlu dibahas. Sebenarnya kalau diingat-ingat kita nggak pernah benar-benar ngeluangin waktu untuk ngobrol kita maunya kayak gimana, tapi by doing sih. Jadi yang pasti pertama kita bahas adalah pengeluaran rutin kita. Gitu, karena kalau pendapatan kita kerjaan kayak kita pasti tahu kan. Dibilangnya PT tempo banyak, tempo dikit, tempo ada, tempo enggak gitu. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba banyak gitu ya. Selama masih ada pekerjaan berarti masih good thing. Bernapas. Ngepul dah. Kalau nggak ada kerjaan berarti pusing. Good thing dan pusing. Pertama yang di-adjust itu pengeluaran biasanya, dan termasuk juga waktu aku pas masih belum, ya waktu awal menikah ya, habis nikah kan dia nanya juga, kamu ada cicilan apa aja, kamu ada. Oh itu sampai dibahas juga ya? Iya. Keterbukaan itu sampai ke situ. Iya, tapi nggak yang dalam satu pembicaraan, jadi lebih cair sih di tengah-tengah obrolan sambil jalan gitu kan. Karena waktu itu kebetulan kan setelah nikah kita tinggal di rumah yang Donna udah beli duluan. Gitu, tapi masih KPR ya. Jadi aku bilang, boleh nggak aku yang bayarin KPR-nya? Aku suka. Kan kamu udah. Gampang aku orangnya. Kamu bayarin cicilan aku sayang. Selain KPR ada kartu kredit. Banyak. Jadi Darius waktu itu mengambil keputusan itu untuk ikut bayarin KPR-nya. Iya. Karena aku berpikir kalau di momen itu
kita, karena kita berdua dari nikah kan benar-benar duit berdua nih. Jadi kita bisa dibilang nggak dibantuin sama orang tua sekali, kita berdua yang biayain pernikahan. Habis nikah tabungannya sama-sama menipis. Kayaknya banyak yang bisa relate nih daripada kita pasti ya. Iya, pasti kebayang kan situasinya seperti itu. Indah di hari H, toto start dari nol lagi kita. Iya benar. Realitanya ternyata ya seperti itu, harus dihadapin kan, dan dari sanalah muncul pembicaraan gitu. Aku cuma mikir kalau misalnya beli rumah lagi, sementara Donna beli rumah kan pasti pengennya ditempatin kan. Jadi kayaknya ya udah kita di sini dulu, toh rumahnya juga kamarnya cukup gitu kan. Space-nya juga cukup buat kita aktivitas segala macam dan nyaman juga. Jadi aku minta izin sama dia, boleh nggak aku yang bayar. Kamu rasanya gimana waktu itu? Kalau semuanya sekalian sayang gitu nggak ada. Ya maksudnya aku tahu lah, mungkin ya sebagai laki-laki pasti dia juga pengen bertanggung jawab, pengen mungkin ada pride laki-laki jadi juga nggak mau juga mungkin tinggal di tempat yang istrinya beli atau apa gitu ya. Tapi aku lihat gitu, dari ngeliriknya langsung gitu. Ada gitu nggak? Iya. Rasanya. Kalau aku sih berpikir bahwa ya sebisa mungkin hal yang basic dalam rumah tangga aku yang provide. Nah, ya gitu. Itu values sih. Jadi ketika sepakat di values itu, jalan ke depannya agak lebih mudah ya. Persamaan banyak kayaknya nih, makanya kalian adem-adem aja 17 tahun terakhir. Aku mau tahu perbedaannya dong. Itu mungkin Donna di awal udah bilang, aku nggak mau kita ribut masalah uang. Donna selalu bilang seperti itu. Karena mungkin ada satu momen yang aku berpikir, oh aku dapat kerjaan nih, iklan gitu kan, terus aku sisihin lumayan besar dalam satu rekening gitu, terus aku kasih ke Donna kan, baby ini buat pegangan gitu. Nggak kebayang gitu, baru punya anak, pengeluarannya kayak gimana kan nggak kebayang gitu. Dan buat aku jumlahnya lumayan besar gitu. Setelah 3 bulan, kok habis gitu kan gitu. Aku ada bedanya ternyata cuma berpikir kok bisa habis gitu. Karena kan pastinya pengeluaran sendiri kan gitu, kok habis gitu. Ya mungkin karena masih awal, komunikasinya belum ketemu, pengertiannya belum ada, jadi akhirnya nggak terbahas kenapa habisnya gitu kan. Donna langsung defensif mekanismenya nyala bedanya gitu. Tuh di situ. Iya, jadi akhirnya kita belum bisa nyelesain masalah itu di waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu, ketika komunikasinya udah mulai semakin membaik, kita mulai bahas tuh gitu. Akhirnya Donna bisa jelasin, sayang kamu tahu nggak, beli kebutuhan buat Bio waktu itu, buat rumah tangga segala macam, ya gitu. Terus dia jelasin satu-satu. Oh ya udah, gitu. Aku ngerti gitu kan. Cuma dulu tinggal sendiri, begitu punya istri, punya anak kan, lain banget gitu kan. Kok segitu aku mungkin bisa, misalnya kebayangnya setahun gitu kan, 3 bulan gitu. Buat apa gitu kan? Dicari lagi. Sebenarnya nggak nuduh juga bahwa dibelanjain atau apa gitu kan. Cuma belum kepikiran apa aja sih gitu sebanyak itu gitu kan. Dan akhirnya seiring berjalan waktu baru punya pemahaman baru gitu kan, punya pemikiran baru. Oke. Ya udah, cuma sejak saat itu mungkin Donna akhirnya punya prinsip bahwa sebisa mungkin dia nggak minta uang sama aku, nggak ngerepotin aku. Wow. Gitu. Itu jadi yang akunya yang malah nggak enak gitu. Walaupun enak juga ternyata semua bisa. Nggak diminta-minta. Tunggu, jadi sekarang proses alurnya tuh kayak apa? Apakah ada bagian dari penghasilan Darius yang dikasih ke Donna untuk Donna atur sendiri, atau masing-masing deh, Darius pegang pengeluaran apa, Donna pegang pengeluaran apa, Donna nggak minta ya untuk diri sendiri, atau memang untuk anak-anak udah dipisahin terpisah, alurnya tuh kayak apa jadinya? Jadi kita punya rekening masing-masing, kita punya rekening berdua, kita punya rekening untuk anak-anak, anaknya 3 tapi kita punya rekening 4. Jadi satu anak punya rekening sendiri, satu memang khusus buat sekolah. Sama jadi kayak sekarang sih sebenarnya pendapatan kita terbesar adalah memang semacam investasi untuk masa depan anak-anak di sekolah. Kalau punya keinginan mau beli entah mobil atau mau nambah properti atau mau beli motor atau mau beli, aku mungkin mau beli tas atau apa, itu biasanya dibicarain. Kita cek dulu, oke, penghasilan kita nih kurang lebih setahun ini kurang tas kayaknya nggak ngobrol. Ngobrol ya? Tiba-tiba tasnya ada. Jeng-jeng. Tanya dulu. PO-nya udah lama kalau itu. Minta izin atau minta maaf, Dan? Nggak pernah minta izin.
Jadi ke pengakuan berapa bulan kemudian. Pemberitahuan. Sekilas info bahwa ada tas baru atau motor baru. Iya. Tapi dia juga punya. Punya. Masing-masing ada gitu. Jadi sama-sama pengertian. Cuma kan beli satu motor bisa beli berapa macam tas tuh. Iya, pastinya tiap hari. Buat tiap hari. Buat tiap hari. Nah, kayak ini masuk ke uang laki-laki, uang perempuan ya. Mungkin ya itu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan tiap bulanan itu ada yang memang Darius khusus siapkan buat biaya kehidupan ya. Pengeluaran sebulan di rumah, gaji-gaji karyawan segala macam itu biasanya. Listrik, air apa sih. Itu udah dipisahin. Kalau uang sekolah anak-anak biasanya kita berdua. Iya. Apalagi ya sisanya investasi segala macam, beli properti, kadang ada yang Dona sendiri beli, kadang ada yang aku sendiri, atau kadang kita berdua. Siapa yang lebih merasa aktif, merasa ya jadi belum tentu untuk mengambil keputusan investasinya? Kalau untuk keputusan investasi ada dua nih. Kalau investasi sifatnya bisnis, itu buat aku juga investasi kan. Kita bangun bisnis, biasanya aku jalan sendiri. Laporannya sudah jadi. Iya, biasanya cuma pemberitahuan ke Dona gitu. Aku bikin ini, mulai bikin ini gitu kan. Walaupun kadang memang kalau kita investasi, kadang banyak hal yang nggak terduga kan. Nah, kadang memang akhirnya boleh nggak misalnya aku pinjam dulu uang kita, deposito kita misalnya gitu, nanti aku balikin segala macam, itu dibicarakan gitu. Tapi biasanya jalan sendiri gitu. Nah, baru sekarang ini 2 tahun terakhir ya, ketika kita mulai bisnis baru, yang bisnisnya berdua bareng. Berdua dari awal. Biasanya tuh aku sendiri gitu, walaupun lebih sering aku kan ya jalan bisnis gitu. Dan baru sekarang ini kita benar-benar berdua, jadi udah ngomongin tentang capitalnya dari mana, siapa yang akan provide capitalnya, kita butuh mungkin investor tambahan berapa banyak, itu kita obrolin semuanya lebih detail. Yang biasanya aku nggak pernah libatin Dona soal itu. Iya, karena memang yang terbiasa melakukan usaha atau bisnis dari awal kita nikah selama 17 tahun tuh biasanya Darius. Aku tuh orangnya lebih suka di zona nyaman, nggak mau terlalu ngambil resiko. Jadi karena pernah bikin bisnis restoran, setahun tutup udah nggak ada yang balik sama sekali. Dan dia selalu challenge karena ya kita tahu pekerjaan di entertainment kita nggak pernah tahu sampai kapan, dan itu tergantung orang kan. Kalau orang masih mau calling kita masih bisa punya kerjaan. Tapi kalau enggak gitu kan, sementara anak-anak makin besar, kebutuhan hidupnya juga semakin banyak gitu kan, bukannya makin dikit loh kalau makin gede kan sekolah. Anak makin besar kan biayain orang dewasa gitu ya. Iya bener. Jadi makanya Darius juga challenge aku, dan akhirnya aku sejak 2021 mulai bisnis sendiri yang kecil-kecil. Kalau dia kan butuh modalnya gede, kalau saya bikinnya kecil dulu sampai akhirnya bikin bisnis berdua yang memang punya modalnya cukup besar gitu. Dan ya semuanya masih berjuang diusahakan. Nah, kalau poin investasi yang di luar bisnis biasanya Dona lebih banyak, misalnya kayak deposito atau properti misalnya. Dia justru lebih dulu reksadana kamu belajarnya. Aku kalau ke saham gitu-gitu masih takut, karena menurut aku itu harus benar-benar dedicated kan. Nggak bisa kita cuma percaya doang sama broker misalnya. Jadi kita benar-benar harus itu. Nah, aku belum punya will untuk benar-benar kayak menyelami dunia. Berarti kita mesti gali lebih banyak lagi. Dunia finansial yang di sana gitu, jadi belum mulai. Kemarin sempat kepikiran 2023 ya, kita sempat ngobrol, aku pengen belajar, cuma nggak ada waktunya. Belum. Perlu waktu sih, emang harus tahu linggonya dulu kan, bahasa. Sama kayak bisa juga kan, tahu linggonya baru kita bisa jalanin. Belajar memang Mbak Winnie. Nanti kita ikutin. Tapi aku pengen tahu lebih dalam soal uang laki-laki, uang perempuan ya. Soal definisinya dulu. Jadi ketika ngajar finansial ke berbagai perusahaan, suka ada aja selesai sesi, ada bapak-bapak itu yang nyamperin, Mbak Wina, aku mau tanya kalau uang laki-laki mesti diapain. Aku yang, kenapa harus uang laki-laki? Dan nggak pernah ada yang nanyain uang perempuan. Sehingga kan kita curiganya sama laki-laki dulu nih. Nanti kita bahas ya uang perempuan belakangan. Tapi uang laki-laki ini cenderung diartikan sama para bapak-bapak itu sebagai uang yang memang nggak dilaporkan ke istri, atau yang memang disimpan buat dia bebas merdeka melakukan pengeluaran hobinya. Dan gimana cara Darius mengelola itu? Apakah ada uang laki-laki yang saya nggak tahu? Mohon maaf Kak. Kalau aku sama Dona dari awal memang Dona bukan tipe yang kepo pengen tahu.
Dan aku juga. Lu percaya aja ya jadi. Dan aku juga terbuka gitu. Aku punya rekening. Dona bisa akses kapanpun. Bahkan dia jarang ke bank, jadi nggak ngeprint saya. Harus ngerjain ya. Jadi nggak pernah ada uang laki-laki yang khusus aku sisihin untuk do my own things gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada pendapatan yang aku pakai buat fulfill hobi aku, motoran terutama yang costnya kalau main bola kan ya sepatu bola belum tentu setahun sekali beli yang baru kan, jadi nggak terlalu costly lah. Dan kalau motor kan ya butuh. Oh, setahun sekali jadi kalau motor beli? Kalau sepatu bola ya, sepatu bola. Enggak, motor jadi setahun sekali. Setahun sekali. Iya, bukannya iya. Tahun 3, Mbak. Tahun 1. Terbuka rahasia dari Sinatria hari ini. Ya kan kalau motor nggak bisa diumpetin. Oh iya, kelihatan gitu ya. Kelihatan gede. Mungkin ada yang disimpan di rumah temennya. Hobi yang juga bisa mendatangkan pendapatan lagi. I see. Gitu. Jadi aku mikir, kalau walaupun awalnya bukan direncanakan. Awalnya akhirnya setelah 15 tahun menikah, akhirnya aku beli moge. Oke. Sebelumnya nggak pernah beli moge. Walaupun pengen, walaupun suka, cuma aku tahu aku pasti pakainya jarang, jadi sayang kan. Bahkan yang beli, jadi aku punya motor itu cuma satu, belinya itu sebelum nikah, pas banget sebelum nikah, karena aku pengen banget. Jadi sebelum nikah juga emang udah seneng sama si motor-motor ini. Iya. Dan itu masih ada sampai sekarang motornya. Setelah nikah sampai usia pernikahan ke-15, aku nggak pernah beli motor sama sekali. Aku beliin kamu satu. Bahkan yang beliin Dona duluan. Hari ulang tahun. Gitu, dan itu akhirnya juga jarang kepake, jadi sayang gitu kan. Ngerasa bersalah kalau punya barang terus nggak dipakai gitu. Cuma gara-gara pandemi, akhirnya memutuskan untuk beli motor gede yang pertama. Ini sih moge pertama itu? Iya, atas persetujuan Dona juga gitu. Tapi ternyata dari moge ini bisa jadi konten YouTube, bisa jadi akhirnya masuk ke komunitas, punya teman baru, ada opportunity baru juga. Boleh kok, nggak dilarang kok. Sama brandnya juga akhirnya ada kerjasama gitu kan. Gitu. Jadi ternyata punya sesuatu bisa mendatangin benefit juga nih gitu. Tolong dicatat ini karena ini dari Sinatria. Jangan kemudian para bapak-bapak memutuskan, sayang, aku perlu beli moge karena bisa menghasilkan uang. Belum tentu ya. Situasional, tergantung kondisi. Dan akhirnya dari hobi motor, Dona bisa motoran juga. Iya ya. Juga. Itu udah boncengan jadi sekarang. Sekarang bisanya Vespa doang nyetir. Tapi bisa naik motor juga. Aku nggak bisa. Atau aku perlu belajar supaya beli. Oh jadi salah. Kalau uang perempuan? Uang perempuan apa ya? Yang definisinya sebenarnya blur karena aku belum pernah ada yang datang untuk nanyain uang perempuan aku mesti diapain.